Halo Nevro Friends, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu tenaga medis ya. Ini terkait rujukan. Jadi pada GFR berapa sebenarnya seorang pasien ginjal itu harus dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Karena kita tahu ya sekarang ada program yang namanya cek kesehatan gratis. Ini program keren banget dari pemerintah di mana dilakukan cek kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas. Tujuannya untuk bisa menyaring penderita-penderita gagal ginjal di stadium awal. Jadi ini keren banget. Begitu ketemu harusnya ada tindak lanjut. Ini kapan bisa dirawat di puskesmas, kapan sudah harus dirujuk. Karena tujuan utamanya kan dengan deteksi dini ini bisa segera dilakukan intervensi dan manipulasi supaya gagal ginjalnya itu tidak progres. Jadi tidak mudah progres ke stadium gagal ginjal kronik yang lebih tinggi. Kita bahas ya. Jadi kalau kita bicara gagal ginjal kronik, kita refresh dikit ya. Selalu ada 5 stadium dan sudah saya jelaskan di video saya tentang gagal ginjal kronik. Jadi di 5 stadium ini mengukur atau menentukan stadiumnya berdasarkan EGFR. Jadi EGFR di atas 90 itu stadium 1, EGFR 60 sampai 90 stadium 2, EGFR 30 sampai 60 itu stadium 3. Ada yang membagi menjadi stadium 3A dan 3B batasnya di 45. Lalu EGFR 15 sampai 30 itu stadium 4 dan di bawah 15 itu stadium 5. Nah, stadium-stadium gagal ginjal kronik ini memang didiagnosis tujuannya supaya pasien tahu dia ada di posisi yang mana. Dan kalau sudah kronik ya, sudah betul-betul gagal ginjal kronik, itu artinya ini tidak bisa reversible. Jadi kalau dia ada di stadium 3, ya dia tidak akan bisa kembali ke stadium 2 atau 1 kalau ini benar-benar kronik. Yang harus dilakukan adalah mempertahankan semaksimal mungkin supaya tetap ada di stadium itu dan tidak naik stadium. Jadi dengan melihat seperti itu sebenarnya penting sekali menentukan kapan ini pasien sudah harus ditangani oleh yang lebih spesialistik atau lebih profesional atau kapan ini masih bisa ditangani dokter umum. Karena deteksi dini itu memang sekarang dilakukan di puskesmas di mana di situ dokter umum adalah orang-orang yang ada di mana puskesmas. Nah, deteksi dini ini sebenarnya memang sudah dianjurkan ya dari dulu untuk dilakukan terutama pada pasien-pasien yang beresiko. Misalnya pasien hipertensi, pasien diabetes, ini kan 2 penyebab terbanyak gagal ginjal kronik ya. Jadi semua pasien hipertensi dan diabetes harus menjalani deteksi dini fungsi ginjal secara rutin. Nah, sebenarnya dengan kita mengetahui stadium tadi itu, langsung diketahuan ini harus ditangani atau harus dirujuk kemana, akan memperkecil angka pasien-pasien yang jatuh ke stadium 5, mungkin pasien-pasien yang harus menjalani cuci darah, harus menjalani terapi pengganti ginjal lainnya, diharapkan akan lebih sedikit dibandingkan sekarang. Kembali ke pertanyaan tadi, di EGFR berapa sih dia harus dirujuk ke spesialis penyakit dalam? Jadi kalau dari 5 stadium itu sebetulnya rekomendasinya kalau memang sudah ada gangguan ginjal atau gagal ginjal kronik stadium 1, 2, dan 3 itu sudah lebih baik harus dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Karena di situ akan diberikan edukasi yang lebih mendalam, juga terapi-terapi yang lebih mendalam untuk mencegah orang-orang ini naik stadium. Tapi kalau dari awal screening sudah muncul dia di stadium 3, 4, atau 5 dan sudah ada gejala ataupun stadium 4 dan 5 belum bergejala, ini harus langsung dirujuk ke spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi supaya orang-orang ini tidak naik stadium. Kenapa batasnya di stadium 3? Karena biasanya gejala-gejala dari penurunan fungsi ginjal itu banyak muncul di stadium 3 ke atas. Bahkan ada yang muncul, bisa sih muncul di stadium 3 ke bawah, tapi biasanya disertai oleh penyakit komorbid atau penyakit mendasarinya itu memang sangat tidak terkendali. Tapi biasanya dari ginjalnya itu sendiri muncul komplikasi dan keluhan itu di stadium 3 ke atas dan mostly atau seringnya di stadium 3B ke atas. Jadi semoga tenaga medis yang melihat video saya ini lebih terarah ya
Jadi kalau memang ada stadium 1 sudah terdeteksi dan memang betul itu kronik, kronik itu artinya dia menetap ya selama 3 bulan memang seperti itu, jangan ragu untuk dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Kalau sudah 3B ke atas, langsung ke spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Tapi kalau dia masih akut, akut itu artinya masih naik turun ya, masih belum menetap 3 bulan, boleh ditangani oleh puskesmas dulu. Yang penting adalah mengendalikan penyakit dasar. Pastikan tekanan darah orang tersebut dalam batas normal, terkendali sampai ke batas normal, demikian juga gula darahnya. Kalau kasus-kasus lain mungkin yang lebih spesifik, misalnya kasus glomerulonefritis atau kasus batu ginjal atau kasus autoimun, itu lebih baik sejak awal sudah dirujuk ke spesialis supaya kerusakan ginjalnya tidak progresif dan kita bisa mencegah terjadinya gagal ginjal kronik stadium 5 yang tentunya sangat merugikan negara kita dan juga sangat merugikan pasien itu sendiri. Gitu ya Nevrofriends penjelasannya, semoga jelas.